Bayangin teman-teman, dari 1,1 M ya, guess how much dendanya yang dia harus bayar? Ada 300-an Om. Ya. Bayangin, buang uang loh, itu 300 juta itu kalau kita bisa beli mobil, itu satu mobil loh teman-teman ya, satu mobil expander lah, 300 juta itu. Halo, selamat malam. Halo, malam teman-teman semua, Bapak Ibu, halo Om Botak. Halo, selamat malam Kak Ica. Wah, lu udah lihat Kak Ica nih, berarti mukanya ini penuh dengan angka nih ya. Dan lemburan Om ya, karena ini lagi peak season banget. Waktunya kita semua bayar dan lapor SPT tahunan nih, jangan sampai terlambat. Wah, SPT tahunan itu kapan ya Kak Ica ya? Apa Om? Sorry. SPT tahunan itu harus lapornya kapan sih? Oh oke. Untuk orang pribadi itu maksimal tanggal 31 Maret. Terus kalau untuk badan itu tanggal 30 April. Makanya teman-teman hati-hati banget, ini sudah Februari loh, waktu cepet banget, nggak kerasa. Bulan depan itu sudah deadline-nya. Karena kalau terlambat juga bakal ada denda tuh Om. Wah, menarik banget ya. Berarti kurang lebih 1 bulan lagi ya. Jadi buat teman-teman yang memang belum rapi laporannya, belum pernah lapor sama sekali tahun lalu, bahkan nggak ngerti gimana cara pelayan PWP kayak gimana, ini adalah webinar ya, ini adalah IG Live yang cocok buat teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, stay tune ya teman-teman. Boleh nanya-nanya, tinggal taruh di kolom komentar sana, karena kita hari ini ada pakarnya Kak Ica yang bakal sharing ya tips dan trik supaya rapi nanti keuangannya ya, supaya teman-teman di sini jualannya bukan cuma cuannya banyak tapi juga rapi. Karena teman-teman ini penting banget ya, karena cuma jangan gara-gara administrasi dan pajak yang nggak rapi, online shop kita ya, toko kita kena masalah ya, gitu ya. Yes, nah, ya, sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini saya saking semangatnya sampai keringetan Kak Ica nih ya. Ya, boleh dong kita kenalan diri sambil saya taruh caption di sini supaya teman-teman yang ini bisa tahu kita hari ini ngobrolin apa. Oke, halo teman-teman semua, aku Ica, founder dari Accounting Hack Indonesia. Aku udah berpengalaman karir di bidang accounting pajak selama 14 tahun, dan setelah ikut orang lama, sempat juga dulu kerja 5 tahunan di kantor konsultan Big Four ya. Aku resign dan akhirnya buka jasa konsultasi sendiri, accounting firm sendiri di Accounting Hack. Itu teman-teman. Jadi teman-teman please welcome kalau kepingin tanya-tanya, kepingin upgrading knowledge ya terkait dengan accounting perpajakan, boleh banget, mumpung kita semua live nih di sini. Tanya anything gitu Om Botak. Oke, nah teman-teman, ini kita bakal ada malam hari kita bakal ngobrol ya, terutama gimana sih tipsnya supaya lapor SPT tahunannya rapih nih teman-teman ya. Nah teman-teman di sini Kak Ica ya, jadi jangan ragu-ragu buat teman-teman nanya. Oke, Kak Ica, ini nggak pakai lama ya, saya ini udah siapin pertanyaannya, saya nyontek ke notes saya dulu ya, karena ini seru banget ya malam hari ini ya. Pertama nih ya Kak Ica, siap ya? Seberapa penting sih ngurus perpajakan buat online seller? Penting nggak sih? Penting banget Om. Karena saya masih banyak sekali yang teman-teman yang saya tahu tuh pajaknya tuh mereka nggak pernah lapor, NPWP aja nggak punya ya. Dan mereka berasa ya selama ini nggak kenapa-napa ya, nggak pernah dapat surat ya. Selama ini jualan juga fine-fine saja ya. Penting nggak sih? Itu sebenarnya mungkin buat perusahaan-perusahaan yang udah gede. Kalau saya kan masih pribadi ya kan, belum ada PT, belum ada apa-apa. Emang perlu ngurus? Emang perlu kita ngurus itu? Gini Om, kalau saya lihat ya, klien-klien yang sudah kadung atau terlanjur kena masalah itu biasanya yang sudah bertransaksi dengan lawan transaksi yang menerbitkan faktur PPN ya. Jadi kalau teman-teman belanja nih ke supplier dan kalian ditanyain NPWP, ditanyain NIK, nah itu teman-teman harus hati-hati di perpajakan.
Terus yang kedua, apabila omset teman-teman itu sudah melebihi ya let's say 3M lah per tahun, nggak sampai 4,8 ya, 3M per tahun, itu juga teman-teman harus waspada. Terus yang ketiga, ketika teman-teman di sini memiliki aset ya, entah itu deposito, rumah, properti, tanah, atau reksadana, atau aset-aset keuangan lainnya yang pertanggal 31 Desember itu lumayan gede, melebihi 300 juta. Nah, itu teman-teman wajib waspada karena rekan-rekan dari perpajakan ya, mereka sekarang sudah punya akses ke rekening bank, ke rekening ke BPN ya, mereka juga sudah punya akses ke berapa utangan kita ngambil kredit di mana, reksadana kita, saham kita, portofolio kita itu berapa jumlahnya, itu mereka sudah punya akses gitu. Nah, apabila kalau teman-teman misalnya nih ketahuan ya, hasil jualan online nih ternyata ditabung ke reksadana atau beli saham gitu. Nah, terus ternyata per tanggal 31 Desember udah melebihi 300 juta nih. Nah, itu teman-teman harus waspada gitu. Tapi kebanyakan yang kena dalam tanda kutip ya, tangkap, itu biasanya yang bertransaksi dengan PKP atau suppliernya itu mengeluarkan faktur pajak. Nah, kalau teman-teman merasa memenuhi kriteria yang 3 tadi saya sebutin, artinya teman-teman baik itu kalian orang pribadi atau badan, itu sudah waktunya ngerapiin perpajakan kalian. Kurang lebih seperti itu, Om. Jadi dilihat sendiri deh gimana di ini ya. Tapi kalau misalnya omsetnya masih kecil, masih di bawah 2M, masih 1M ya, terus juga belanjanya juga sama-sama sesama UMKM. Ya, belajar dulu lah. At least teman-teman lapor SPT tetap perlu lapor, tapi sederhana aja, karena kalau teman-teman masih UMKM itu bisa memanfaatkan fasilitas free pajak ya, 500 juta pertama itu free PPh. Nah, terus teman-teman bisa memanfaatkan juga tarif UMKM sehingga lapor SPT-nya itu dari omset aja, belum perlu lah yang gimana-gimana, gampang kok, cuman dari omset 0,5% itu bayarkan PPh-nya, kurang lebih gitu, Om. Oke, nah ini sekalian sharing ya. Saya sendiri dulu juga sebelum punya PT itu saya pakai pribadi. Jadi saya beli barang untuk kita jual di Tokopedia, di Shopee ya. Tapi saya sengaja bilang saya nggak mau pakai NPWP karena memang pribadi ya. Nah, lucunya, bukan lucunya sih, ini nggak lucu ya. Saya itu waktu kena pemeriksaan ya, ini ternyata ada loh data saya sesuai dengan KTP, karena dari PKP itu ketika kita nggak ada NPWP-nya, NPWP 0000, malah dimasukkan KTP-nya atau NIK-nya sama mereka. Jadi semua pembelian saya ini malah tercatat. Nah, ini justru berbahaya sekali ya, justru berbahaya sekali karena orang pajaknya jadi bilang kenapa ini disembunyikan pembeliannya ya. Ya, jadi kayak ada indikasi bahwa ini kayaknya ada penyembunyian dari pembelian istilahnya barang lah ya dari sini, karena kamu kan udah punya NPWP, sebenarnya waktu itu ada NPWP tapi kenapa cuma pakai KTP gitu, intinya sih kayak gitu. Nah, ini yang agak ngeri-ngeri nih teman-teman nih ya. Bisa kena juga walaupun nggak pakai NPWP. Betul, kecuali kalau kalian belanjanya itu tanpa KTP, tanpa NPWP. Tapi rata-rata kalau supplier kita sudah PKP tuh, mereka nolak nggak sih, Om? Karena nggak punya database ya kan. Kalau mau digunggung juga ya gimana ya, nggak, kurang tepat gitu loh. Apalagi kalau kita transaksinya transfer atau utangan gitu. Kecuali kalau mau transaksi lewat marketplace gitu, kita belanjanya lewat marketplace, it's okay, you still safe. Tapi kalau sudah barangnya dikirim, terus transaksinya lewat chat, terus barangnya dikirim, apalagi kita utang sama tuh supplier, nah itu sudah
teman-teman harus siap-siap laporan pajaknya, laporan keuangannya itu wajib banget untuk dirapiin. Ya, jadi itu ya teman-teman ya, menurut saya even teman-teman yang memang transaksinya berasanya belum banyak, teman-teman cuma feelingnya doang, padahal ya yang namanya 1 juta, 2 juta penghasilan pun itu wajib dilaporkan ya, walaupun di bawah 500 juta, betul nggak? Betul. Kita belum perlu laporin sekarang. Kalau lapor itu udah kewajiban Om. Kalau sudah punya NPWP itu sudah punya kewajiban untuk lapor. Karena kalau kita nggak lapor kita bakalan kena denda. Kecuali kalau NPWP-nya mau dinonefektifkan dulu ya. Cuman kalau untuk mengajukan nonefektif itu juga tata caranya ya lumayan. Karena nanti bakalan ada penelitian dari kantor pajaknya kalian. Tapi kalau NPWP-nya masih belum nonefektif ya itu harus lapor tuh, karena dendanya lumayan. Untuk orang pribadi 100.000 per tahun. Kalau teman-teman badan usaha itu 1 juta malah dendanya per tahun. Kalau teman-teman telat ya dikalikan aja berapa tuh dendanya. Kalau telat lapor, selain denda tersebut kena sanksi apa lagi sih Kak? Selain denda keterlambatan itu juga ada denda sebesar 2% ya dari PPh terutang. Jadi kalau misalnya nih tahun 2022 kita belum lapor, padahal kita udah ada penghasilan yang harus dikenain PPh kan. Misal nih penghasilan PPh di 2022 itu di angka 20 juta misalnya, yang harus dibayarkan aslinya. Tapi karena kita telat lapor, baru lapor sekarang nih 2024, berarti kan itu sudah ada denda berapa ya, itu 2% per bulan loh teman-teman. Kalikan aja berapa bulan sampai teman-teman lapor dan bayar di bulan Februari 2024 ini. Berarti kan telatnya hampir 1 tahun ya, 12 bulan telatnya. Nah itu sudah 24% kali 20 juta. Lumayan banget kan, itu 8 juta, berapa ya, 20 juta kali 24%, ya hampir 2,5 jutaan dendanya. Eman kan, belum lagi denda keterlambatan yang 1 juta itu. Lumayan gitu. Nah jadi sekali lagi buat teman-teman yang baru bergabung, hari ini kita dengan Kak Ica dari Counting Hack ya, kita hari ini lagi ngobrol-ngobrol buat teman-teman yang jualan online itu wajib lapor pajak ya teman-teman ya. Karena kita ada deadline-nya yaitu di 31 Maret bulan depan ya. Ini namanya kita wajib lapor SPT tahunan. Nah, hari ini kita lagi ngobrol-ngobrol kira-kira seller-seller seperti apa sih yang perlu lapor SPT tahunan ya. Gimana sih caranya teman-teman buat mendapatkan NPWP tersebut? Apakah semua seller tuh wajib ya? Atau apakah ya dari Shopee, dari Tokopedia-nya sudah lapor pajak? Nah ini biasanya banyak sekali yang nanya kayak gini. Jadi saya nggak perlu lapor, kenapa? Karena dari Shopee udah ngambil pajak dari saya bulanan ya. Dari Tokopedia udah pajakin saya bulanan. Dari TikTok udah pajakin saya bulanan. Dari Lazada sudah pajakin saya bulanan. Nah ini bener nggak sih Kak Ica kalau mereka sudah pajakin bulanan dari sellernya? Ya apalagi itu Om. Kalau udah berurusan sama marketplace, mereka kan bakalan minta NIK atau NPWP kita kan. Dan mereka itu karena mereka ada komisi, mereka ngambil komisi penjualan dari kita, maka itu mereka akan melaporkan potongan PPh 23. Biasanya seperti itu. Nah, PPh 23 yang mereka dapatkan dari kita, itu sama mereka bakal dilaporkan tuh ya ke kantor pajak gitu kan. Nah, apalagi kalau mereka sudah laporin dan ternyata sales kita gede, ya itu dah sumber-sumber ketahuan. Pokoknya intinya kalau kita mau laporan mau tanpa lapor pajak itu harus hati-hati, lawan transaksinya juga harus yang bebas pajak. Dan kembali lagi di pertanyaan dari Om Botak tadi ya, terkait dengan apa tadi Om? Kalau misalnya dari seller ini, kenapa? PPh 23-nya marketplace ya, itu kena PPh apa gitu ya? Bukan. Pertanyaannya lebih kayak gini. Biasanya seller itu punya satu pemikiran bahwa setiap bulannya marketplace itu udah potong pajak. Jadi mereka nggak perlu PPh 23 bayar pajak.
Marketplace itu cuman potong PPh 23 dari komisi yang mereka dapatkan dari kita. Dan itu adalah haknya mereka. Seharusnya karena kita adalah usernya, berarti kita yang harusnya memotong. Tapi mungkin karena mereka paham para online seller ini tidak memotong mereka, akhirnya mereka memotong sendiri tuh PPh 23-nya gitu ya. Nah, kita sebenarnya tidak ada kaitannya dengan itu. Karena PPh 23 yang dipotong oleh marketplace itu adalah kewajiban mereka. Tapi kewajiban kita itu adalah PPh atau pajak penghasilan atas hasil jualan kita. Beda ya, karena marketplace mereka kan punya penghasilan berupa komisi dari kita. Ya, mereka makanya potong PPh 23. Nah, tapi kalau kita punya kewajiban melaporkan dan membayarkan pajak penghasilan dari penghasilan kita gitu. Jadi nggak ada urusan Om sebenarnya. Marketplace punya kewajiban sendiri, kita punya kewajiban sendiri gitu. Toh juga yang dipotong sama marketplace kan dari komisi, bukan dari total omset. Oke, nah ini meluruskan ya. Jadi teman-teman selama ini memang ada satu mitos kalau marketplace itu setiap bulan motong ya, karena kan mereka istilah jualannya misalnya 100.000, terimanya tuh kurang dari 100.000. Iya. Ya, mereka anggap itu pajak. Iya. Yes, betul. Dan marketplace berapa Om sekarang? 9% ya? Adminnya kalau biasa ngikut program-program ya, kalau di Shopee mungkin sekitar 10,5, kalau di Tokopedia sekitar 8,5 lah ya. Jadi ya kurang lebih 10% lah keduanya lah. Ada plus-plus, makanya jualannya 100.000 dapatnya 90.000. Jadi mereka bilang, oh ini kan udah dipotong pajak. Padahal itu bukan pajak. Tapi itu admin dan itu penghasilannya marketplace atas jualannya kita. Tapi kan dia punya hak biaya admin dari kita. Nah itulah yang mereka potongkan PPh-nya. Jadi itu kewajibannya marketplace, bukan kewajiban kita. Ya, jadi teman-teman paham ini ya sekarang ya, jangan sampai teman-teman salah ya, karena pajak itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk membayar kepada pemerintah ya, bukan namanya wah uang saya dipajakin nih ya, maksudnya ya istilahnya orang bilang kan sering bilang wah dipajak nih, kalau makanan diambil kan dipajak ya. Ya, kewajibannya masing-masing, beda-beda. Marketplace punya kewajiban, dia melaksanakan. Nah, kita gimana? Udah melaksanakan belum? Gitu. Ya, karena memang dari pajak ini sifatnya self access ya namanya ya. Dari self pelaporan mandiri. Ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sampai sekarang masih bingung bagaimana sih caranya lapor SPT tahunan, ya, dari sini Om Botak sama Kak Ica kita ada solusinya nih teman-teman. Ini kan kita masih baru pertanyaan-pertanyaan yang beginner ya, teman-teman yang memang mau lebih dalam untuk belajar caranya ya. Kita ada sebuah webinar yang seru banget ya teman-teman ya, yaitu panduan praktis pembukuan terapi dan pajak aman untuk online seller. Jadi itu combo maut sekaligus ya, accountingnya dapat ya, supaya teman-teman tahu cuan atau enggak ya, karena nanti habis ini kita akan bahas ya kenapa itu penting ya. Yang kedua, yang pasti pajaknya itu aman buat online seller atau enggak. Jadi teman-teman ini ada penghasilan sedikit pun jualannya di marketplace, apalagi di marketplace semuanya serba digital, itu gampang sekali untuk di track ya sama perpajakan. Ini kita wajib lapor ya. Teman-teman mau tahu caranya, ini bisa ikut webinarnya ya teman-teman, tinggal klik ya di story saya, ini ada webinarnya ini untuk biaya registrasinya tuh nggak mahal ya, cuma 100.000 ya, cuma biaya kopi 2 lah ya, Starbucks 2 atau bahkan kurang Starbucks ya kalau Star ya. Ini teman-teman istilahnya traktir kopi lah ya, traktir kopi ke Kak Ica, sama di sini nanti ada Om Agus ya, ahli pajak dari Accounting Hack. Teman-teman bisa dapat dagingnya selama 2 jam itu. Nanti kita ada webinar ini teman-teman bisa ikut dimanapun teman-teman berada ya, pada tanggal 26 Februari 2024 yaitu
26 Februari itu Senin depan, pas 1 minggu lagi. Jadi kita akan belajar sama-sama, tinggal klik link ya di story saya sudah buatkan di sana. Oke teman-teman. Nah, Kak Ica, tadi kan kita sempat bahas soal pajak nih, dan kenapa pentingnya pajak ya. Nah, ini kita juga yang kedua, kita mau bahas tentang accounting sebenarnya ya. Yes. Nah, ini salah satu yang menurut saya ini sangat-sangat penting sekali, karena banyak sekali seller-seller yang bahkan tidak tahu admin marketplace-nya itu berapa. Mereka potongan marketplace mereka nggak paham. Ya. Jadi kalau di marketplace itu kan banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita ikutin ya. Misalnya kalau yang terbaru ini kita namanya ada Shopee Live Extra. Jadi kalau mau ikutan live, mau dapetin vouchernya itu kena potongan 5%. Nah ini yang seller-seller sekarang lagi pertimbangnya mau ikut nggak ya. Nah tapi banyak yang asal ikutan aja, banyak yang kasih subsidi ongkir dan lain-lain, tapi mereka nggak tahu kalau misalnya itu semua motong marginnya mereka, ya itu semua motong biaya penjualannya mereka. Nah ini gimana sih caranya teman-teman ini bisa ngitung dan bisa rapih dan bisa tahu kalau mereka itu cuan atau enggak sih? Dan kalau dari Kak Ica tuh ada nggak sih case study yang memang sellernya kelihatan rame tapi cuannya nggak ada? Memang currently selama ini kan kita banyak handle klien-klien orang seller. Nah kalau saya lihat ya, mostly paling banyak itu mereka hanya dapat gross margin. Ini masih gross ya, laba kotor. Laba kotor itu adalah omset, harga jualan ya, omset atau harga jualan dikurangi dengan biaya belanjanya. Masih belum dipotong macam-macam loh ya. Nah, itu biasanya gross margin paling banter atau paling tinggi itu di angka 15% doang, Om. Belum dipotong macem-macem, kemasan lah, karyawan lah, sewa lah, ongkir lah, bla 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 bla. Nanti in the end mereka itu bakalan cuma dapat laba bersih setelah dikurangin penyusutan ya teman-teman. Itu nggak jarang minus, Om. Karena kan penyusutan kita hitung ya di perpajakan, enak loh. Laba pajak itu kalau teman-teman ngerti caranya, kita bisa include-kan yang namanya biaya penyusutan aset tetap. Apakah itu kalian punya gudang, punya ruko, punya mobil, punya pickup, HP, macam-macam lah ya. Itu kita bisa biayakan penyusutannya. Nanti teman-teman belajar lagi di webinar kita di minggu depan ya terkait itu. Nanti ada at a glance kita ngomongin itu. Nah, kembali lagi tadi di pertanyaannya Om ya, bagaimana cara kita dalam mengakui pendapatan? Biasanya yang kami ajarkan ke klien kami adalah kita akui pendapatan itu hanya berdasarkan uang yang kita terima aja. Jangan penjualan kotor. Karena kalau kita penjualan kotor, nanti rekon dengan uang yang diterima itu akan challenging banget ya, apalagi kalau teman-teman sudah dalam satu hari itu ribuan resi atau ratusan resi yang kalian kirim gitu kan, ngetrace-nya susah gitu, apalagi nanti akan menimbulkan biaya komisi ya kan, karena ada harga jualan, terus nanti ada potongan ya biaya admin atau subsidi ongkir atau apapun itu baru bersih. Nah biasanya Om untuk mengurangi nilai omset ya kita masukkan yang bersih aja. Pendapatan bersih kan ada tuh, kita bisa tarik ya reportnya dari seller center. Nah itu pendapatan bersihnya berapa setelah dikurangin ini itu baru itulah yang kita akui sebagai omsetnya kita. Oh itu legal ya dibandingkan dengan kalau kita hitungnya pendapatannya sebelum dipotong sama admin dan voucher dan itu menurut accounting itu boleh diperbolehkan karena kenyataannya kita terimanya segitu, kita nggak bohong, terimanya segitu. Jadi itu nanti pengaruh dari hitungan 0,5 pajak UMKM-nya dari sana. Betul. Kalau kita mau akui berdasarkan harga jualan asli, lah yuk ketinggian Om. Iya. Iya, sementara biaya admin kita nggak nikmatin. Masa kita, apalagi kalau teman-teman UMKM yang PPh-nya masih 0,5%, lah biaya admin, masa kita yang nanggung PPh-nya, itu kan bukan haknya kita, itu haknya si marketplace ya kan. Tapi kalau yang bersih ini haknya kita.
gitu. Makanya kita selama ini supaya nggak bingung ya, kita dari yang bersih ini yang kita laporkan sebagai omset. Nah, tapi ada lagi kesalahan yang umum dilakukan oleh klien kami sebelum kami coaching mereka adalah mereka sukanya memotong biaya iklan dari dompet Shopee. Itu nggak boleh, karena nanti akan menimbulkan kurang catat penghasilan, kurang catat pendapatan. Karena kan harusnya kalau mau pakai iklan itu kan injek sendiri, ada dompet iklan sendiri gitu loh. Jangan motong dari uang hasil jualan. Iya. Saya pribadi suka sebenarnya, soalnya sebagai seorang advertiser ya, kita pertama nggak mau sampai saldonya kosong ya. Jadi dan kalau memang top up gitu seringnya lupa dan sering jadi iklannya vakum. Jadi sebenarnya itu salah satu yang saya pribadi itu rekomendasikan buat auto top up. Dan yang kedua, ya saya sih suka supaya kelihatannya pendapatannya lebih kecil daripada sebenarnya sih. Tapi atau ini bener atau enggak nih? Ini bener atau enggak? Kalau temuan itu kurang catat pendapatan, dan bahaya lagi kalau misalnya PKP. Kalau PKP berarti kan kurang lapor PPN keluaran kan? Berarti kurang lapor 11% dari yang dipakai iklan, which is itu bahaya banget. Sumber temuan di situ. Temuannya banyak ya. Sumber temuan di situ. Repot mesti tobat nih saya. makanya saya selalu edukasi ke klien-klien itu, tarik semua, taruh di bank. Terus nanti kalau mau mengeluarkan biaya untuk iklan atau apapun itu, top up tiap bulan. Punya budget, budget iklan bulan ini 50 juta, ya udah top up aja 50 juta itu. Nanti di rekening koran bakalan kelihatan ada pengeluaran 50 juta yang memang itu untuk biaya iklan. It's okay. Tapi at least masukin dulu ke rekening koran, ke bank, baru keluarin lagi. It would be okay untuk meminimalisir kesalahan. Apalagi kalau PKP, Kalau misalnya non PKP berarti kan omsetnya masih kecil ya. Mungkin masih oke, tapi kalau pemeriksaan saya yakin itu bakalan temuan. Kalau amit-amit kena pemeriksaan, kalau enggak ya nggak apa-apa mungkin ya. Untung-untungan pemeriksaan. Nah, ini juga ada salah satu case yang menarik ya. Ini nggak tahu sih Kak Ica sendiri aware atau enggak ya. Ini saya kan ngomongnya dari kacamata seller ya. By the way teman-teman, kalau yang sampai sekarang masih bingung kita ngomongin apa, nah ini justru teman-teman wajib ikut webinarnya ya, karena teman-teman ini edukasi ya sebagai business owner ya. Teman-teman itu harus bersahabat dengan angka ya, angka baik di dashboard dan baik juga angka yaitu untuk soal pajak. Karena kalau memang menjadi seller yang lengkap ya, accounting sama perpajakan itu harus punya ilmunya. Nah menurut saya ini webinar yang pas banget buat teman-teman ya. Teman-teman tinggal cek di story saya ya, kita ada bisa tinggal ikut ya, pas hari Senin depan nanti teman-teman boleh ikut. Nah ya lanjut balik ke cerita ya teman-teman ya. Nah jadi di Shopee itu kan ada data bisnis ya, atau di Tokopedia ada data, Lazada ada data ya. Nah misalnya omset penjualnya 100 juta. Betul. Ya, teman-teman di sini aware ya, misalnya 100 juta ya teman-teman yang lagi dengerin ya. Nah, coba teman-teman yang lagi dengerin di sini sama Kak Ica ya, boleh ikut ya. Nebak kalau misalnya di laporan di dashboardnya 100 juta, berapa sih bersih duit yang kita tarik ke rekening? Sebaiknya 100 juta itu yang siap ditarik ya. Enggak, di dashboardnya tuh kita penjualan 1 bulan terakhir itu 100 juta. Ya. Kalau di dashboardnya itu 100 juta, berapa sih bersih yang kita nanti bisa tarik ke dalam rekening kita? Nah, itu 100 juta itu omset keseluruhan atau dana siap ditarik? Karena kalau di seller center kan ada kolom tuh dana siap ditarik. Bukan, 100 juta itu apa, Om? Itu laporan omset kita selama 1 bulan, bukan di saldo. Oh, bukan di saldo. Biasanya sih ya dikurangin biaya admin dong, 10%. Nah,
ini nih, ya ini yang memang menarik ya, karena saya seringkali tanya ini di kelas dan banyak seller juga nggak tahu ya. Mereka pikir angka yang ada di dashboardnya marketplace itu adalah omset atau duitnya mereka. Bukan, padahal bukan. Belum. Itu masih dikurangin ongkir, masih dikurangin sama potongan fee marketplace, masih dikurangin biaya lain, ya. Sampai ekstrimnya pernah ada satu seller yang ngitung, ini amit-amit ya teman-teman, tapi setiap case itu beda-beda. Dari 100 juta, cuma 70 juta yang dia dapat bersih. Oh, oke. Kenapa begitu Om? Kok banyak sekali potongannya 30%? Bahkan ada di satu platform lain ya, ini beda platform tuh beda treatmentnya, tapi saya nggak enak ngomonginnya kalau bukan di kelas ya. Lebih dari 30% potongannya, cuma dapat 60 sekian. Nah, jadi teman-teman, ininya sih saya moral of the story-nya, saya pengen teman-teman itu lebih aware tentang keuangannya teman-teman, terutama ya, kita jangan cuma kelihatannya jualannya rame terus, ya kita jangan mengacu sama angka yang ada di dashboard, karena accounting itu harus kita kuasain. Ya, dan ini memang penting banget, makanya saya itu ajak kolaborasi dengan Accounting Hack untuk edukasi teman-teman, ya karena challenge-nya di tahun 2024 ini, ya ini semuanya serba mahal, ya teman-teman tahu kalau misalnya kita biaya admin tuh makin naik, biaya iklan naik, sekarang kita juga harus keluarin voucher-voucher buat ikutan live, ya kita juga harus keluarin fee untuk affiliate, ya intinya jualan itu akan semakin mahal, ya. Dan kalau teman-teman nggak bisa ngitung dari HPP dan berapa admin fee kita, ini teman-teman bahaya banget. Ya makanya teman-teman ini wajib ikut seminar, karena di dalam seminar ini kira-kira apa sih yang mereka bisa dapetin ya. Teman-teman ikut, tinggal klik ya story saya yang terakhir itu ada link, atau DM aja bilang mau ya. Nanti kita akan DM Accounting Hack bilang mau ikut dong, DM saya bilang mau ikut dong, nanti kita akan bantu teman-teman. Kira-kira yang bakal dipelajarin apa sih, Kak Ica? Di webinar yang minggu depan ya Om ya? Di webinar minggu depan, yang 2 jam, yang Kak Ica sama Om Agus. Oke, yang 2 jam itu ya. Oke, kita akan lebih ngebahas mengenai bagaimana sih cara kita untuk ngebuat laporan keuangan yang benar, yang rapi, yang sesuai dengan aturan, nggak usah tinggi-tinggi ya, aturan perpajakan aja deh, yang acceptable di mata pajak itu yang kayak gimana, itu satu. Yang kedua, nanti kita akan edukasi teman-teman terkait dengan kewajiban perpajakan apa sih yang penting untuk dilakukan oleh kita para online seller ini, dan bagaimana trik tips and triknya supaya pajaknya hemat. Karena jangan salah loh teman-teman, ini real case ya Om. Barusan saya minggu lalu ke Jakarta visiting klien saya yang ini. Setelah dihitung-hitung, ternyata dia itu bayar PPh final yang UMKM 0,5%, itu ternyata lebih mahal loh dibandingkan kalau dia menggunakan metode pembukuan yang dari laba bersih. Kenapa? Karena dia jualan itu margin kotornya aja cuma 6% Om. Ya, dari laba kotornya itu cuma 6%. Setelah dikurangin ini itu, jadi berapa guys? 1% doang, ya. Nah, 1% doang itu kalau dikalikan dengan PPh pasal 29 ya, itu lebih murah jatuhnya dibandingkan dengan PPh final, gitu. Jadi nanti ketika minggu depan ya, kita akan fokus ngebahas, ini nanti ranahnya Pak Agus Sofyan ya, rekan partner kami di Accounting Hack, beliau spesialisasi perpajakan. Kita akan bahas nih, strateginya supaya hemat pajak itu gimana sih? Itu menghindari trap-trap atau jebakan-jebakan perpajakan, itu gimana sih? Khusus untuk online seller ya, atau pengusaha retail ya, itu seperti apa sih? Nah, nanti kita kupas tuntas nanti di minggu depan. Terkait juga nanti ketika kita ngebuat laporan laba rugi nih ya, laporan keuangan, laba rugi itu salah satu dari format laporan keuangan. Kita akan belajar juga bagaimana cara nganalisanya. Kita itu jualan udah bener belum sih nentuin harga jual?
jangan-jangan kita kemurahan ya, akibat kita potong marketplace itu kita masih belum hitung gitu. Terus yang kedua, apakah kita terlalu boros nih dalam membeli persediaan? Itu juga bisa kita lihat loh dari laporan keuangan yang akan kita pelajarin bareng di minggu depan gitu. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai ketinggalan, ilmunya tuh daging banget, karena kita akan 2 jam ngebahas mengenai angka-angka ini semua ya, belajar bareng, praktek bareng, ada format-format Excel-nya yang bisa kita gunakan ya. Nah nanti teman-teman bisa langsung aplikasikan di usaha teman-teman masing-masing, begitu ya. Jadi itu pokoknya worth it banget ya teman-teman ikut, cuma ya untuk traktir dari Kak Ica ini kopi ya seharga 100.000 ya, teman-teman bisa dapetin semua itu ya. Teman-teman tinggal klik aja di story saya ya, tinggal klik linknya aja atau DM bilang mau aja ya, baik ke Accounting Hack atau ke Cerita Om Botak, karena sekali lagi kita sebenarnya pure edukasi ya buat teman-teman, supaya teman-teman itu wajib aware soal pajak dan accounting ya, karena ini menurut saya ini ilmu mahal ya teman-teman. Kalau memang settingan awalnya itu untuk ngitung harga barang aja, profit aja nggak benar ya, teman-teman jualan setahun nih belum tentu untung, malah menggali lubang kubur sendiri ya. Atau yang kedua, kalau soal pajak teman-teman pikir ya, dengan kita jualan ini ada untungnya ya. Teman-teman jualan rame banget, sehari 1.000 ya, jual mungkin tipis-tipis ya, supaya rame sekarang kan di TikTok ya, di Shopee. Tapi jangan-jangan karena teman-teman nggak pernah bayar pajak, jangan-jangan profitnya itu sebenarnya adalah utang pajak yang harus teman-teman bayarkan sebenarnya. Nah jadi kita mau benerin mindsetnya sebenarnya teman-teman ya, supaya teman-teman tuh jangan sampai punya kesalahan atau pola pikir yang salah ya, terutama soal accounting sama pajak ya. Soalnya saya pernah dengar dari satu pepatah ya, katanya ada 2 hal yang pasti di dunia itu apa itu Kak Ica? Kematian, yang kedua adalah bayar pajak guys. Itu udah pasti. Kalau sekarang kalian belum bayar ya mungkin belum kena sampling aja. Nanti kapan-kapan kalau amit-amit, tapi biasanya juga kena, apalagi kalau teman-teman transaksinya di marketplace aja dia menjalankan kewajibannya ya kan, dengan melaporkan NIK atau NPWP kita ya lambat laun ya, itu biasanya bakal kena. Dan satu lagi pepatah baru di dunia bisnis teman-teman, marketing sama accounting pajak itu tuh ibarat 2 kaki yang harus sehat dua-duanya ya. Karena kalau satu sakit, misalnya nggak bisa jualan nih, ya sakit tuh usahanya. Tapi nanti yang kaki satunya sakit, misalnya kaki accounting finance, FAT ya, kita bilangnya FAT ya, finance accounting tax ya, FAT-nya sakit, jalannya juga pincang, dan bisa-bisa suatu hari nanti bakal jatuh gitu. Makanya penting banget menurut saya, ketika kita hendak berbisnis, itu 2 kaki itu udah harus kita sehatin dulu prioritasnya. Harusnya 3 kaki sih, sama operasional ya satunya lagi ya. 3 kaki ini harus sehat semua supaya larinya itu bisa bagus gitu. Kalau mungkin sekarang masih omsetnya di bawah 1M, ya fokus dulu lah di marketing sama operasional, it's okay ya. Tapi tetap lapor pajak menurut saya tetap perlu, meskipun kalian PPh-nya nihil, karena kan dapat fasilitas ya dari pemerintah, 500 juta pertama itu masih free, 0%, 0 rupiah ya, tetap lapor gitu kalau kalian punya NPWP. Kalau belum, ya segera buat, it's okay, wong free aja lo, lapor yo gampang lo, gak susah kok lapor. Kalian bisa tutorial di YouTube atau kalian bisa pergi ke Accounting Hack, di situ ada e-course ya tentang lapor perpajakan juga gitu kan. Nah, banyak cara untuk lapor aja ya, nggak bayar, itu banyak cara gitu. Nah, tapi kalau udah di atas itu omsetnya, ya udahlah, ayo open your mindset gitu ya Om ya, open your mindset untuk bisa
upgrading skill, upgrading knowledge terkait dengan FAT ini, Finance, Accounting, and Tax. Nah, jadi buat teman-teman jangan ragu ya, pokoknya tinggal traktir kopi buat Kak Ica nih ya, dan Om Agus nanti ya. Investasinya 100.000, tinggal daftar ya, diketik mau aja di DM kita, atau nanti teman-teman boleh klik link di story saya, itu ada di sana ya. Nah Kak Ica, ini juga ada pertanyaan ya yang saya rasa bagus banget ya. Kalau kita mau lapor ya, baiknya pakai NPWP pribadi ya. Dulu saya mungkin ada yang bekas karyawan atau apa ya, atau memang pakai NPWP suami yang masih kerja, atau bikin CV atau PT sih sebenarnya. Tergantung omsetnya, Om. Kalau teman-teman masih pakai NPWP pribadi, itu malah menguntungkan kalau masih di bawah 4,8 M. Nggak apa-apa pakai pribadi aja, karena kalau pribadi itu batas maksimal untuk lapor atau menggunakan fasilitas PPH UMKM dan mendapatkan fasilitas free 500 juta pertama, free pajak ya, 500 juta pertama, itu ketika kalian pakai NPWP pribadi. It's okay, lanjutkan pribadi. Nah, tapi kalau misalnya omset itu sudah melebihi 4,8, nah 4,8 M ya per tahun, dan kalian jangan dibikin-bikin loh ya, karena belum tentu kalian memecah NPWP itu merupakan tindakan yang benar. Karena sometimes klien kena masalah ketika dia udah mecah. Nanti deh kita minggu depan akan bahas nih ya tentang strategi yang menurut saya kurang tepat sih, tapi sering banget saya temui di lapangan, mecah NPWP, mecah omset gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah benar-benar 4,8 tanpa dipecah, nah itu sudah waktunya untuk pindah ke badan. Atau kalau 7 tahunnya sudah hampir habis, kalau teman-teman masih tetap mau memanfaatkan final yang 0,5%, ya udah bikin PT ya, atau CV gitu. Itu Om Botak. Oke. Nah, kira-kira nih ya, ini ada pertanyaan dari yang ini ya. Apakah webinarnya juga cocok untuk pengusaha UMKM F&B? Nah, ini dari Krisantono. Oke, sebenarnya cocok aja karena laporan keuangan itu kan universal ya. Nanti untuk step-stepnya juga bisa diikutin, Kak. Oke, udah terjawab ya. Jadi teman-teman ya, baik usahanya apapun juga ya, bukan cuma online seller tuh bisa ngikut ke dalam webinar kita yang akan diadakan di Senin depan ya. Senin depan ini kita akan adakan webinar, kita akan bahas soal 2 hal ya. Selain dari pajak, kita juga akan belajar soal accounting, karena dua-duanya ini saling berhubungan ya. Karena kita perlu accountingnya rapi supaya kita tahu kita ini untung atau enggak jualan ya. Lalu dari kita perlu accountingnya rapi juga supaya kita bisa kasih pajak yang sesuai buat pemerintah gitu ya. Jadi teman-teman, ini 2 hal yang saling berhubungan ya. Kalau teman-teman ikutin channel Cerita Om Botak, sama kita fokus soal marketing ya, soal gimana cara kita dapetin traffic supaya cara kita dapetin omset yang tinggi. Tapi jangan lupa ya, apalagi ini udah mau bulan Maret ya teman-teman ya, udah tinggal 1 bulan lagi kita wajib ada namanya laporan SPT tahunan ya. Kalau teman-teman masih belum pernah lapor sama sekali, belum punya NPWP sama sekali, masih bisa nggak sih Kak Ica? Kalau sampai saat ini teman-teman belum punya NPWP, so skip aja, nggak usah lapor yang 2023. Karena basically kita lapor itu ketika NPWP kita sudah ada. Nah, tapi kembali lagi, itu case-nya kalau masih kecil ya omsetnya ya. Kalau sudah omset let's see 2M, 3M per tahun, tapi ternyata kalian masih belum punya NPWP, masih pakai NIK, nah itu juga sumber masalah Om. Karena ada klien juga yang saat ini juga currently masih under our supervision, dia itu didatangin AR itu ketika dia belum punya NPWP. Jadi si AR itu dapat data omset dia dari database-nya marketplace. Can you imagine? Can you imagine? Dia kaget kan akhirnya, loh kok bisa tahu ya omsetku sak gini ya.
Itu, jadi teman-teman sadar diri aja deh, kalau memang belum punya NPWP tapi omsetnya sudah 2M ke atas, ya ayolah. Nggak mahal kok. Itu kan masih latihan ya, 0,5% it's okay. Berapa sih 0,5% dari 2M itu? 10 juta per tahun teman-teman, per tahun. Jadi kan teman-teman per bulan cuman nggak sampai 1.500.000 ya, nggak sampai per bulan gitu kan. Tapi aman gitu loh, kita nggak ada apa ya, ibaratnya nggak ada resiko denda di kemudian hari, karena yang mahal tuh dendanya teman-teman, yang eman-eman itu dendanya gitu. Itu Om Botak. Jadi teman-teman ya, walaupun belum punya NPWP, wajib belajar paham soal accounting juga ya, soal pajak juga, apalagi karena memang sudah kewajiban ya teman-teman yang sudah punya penghasilan NPWP. Karena kalau memang nanti ada duit tapi nggak punya NPWP, itu bahaya teman-teman. Bahaya waktu apa? Waktu apa bahayanya? Waktu mau beli aset. Nah mungkin Kak Ica bisa jelasin nih. Pernah nggak sih dapat case ya, duitnya banyak tapi nggak bisa beli aset, atau pas beli aset ini malah dapat surat cinta? Nah ini kayak gimana? Sering banyak orang juga yang datang udah seperti itu. Jadi selama ini dia nggak pernah apa-apa di perpajakan, nggak pernah bayar, nggak pernah lapor, dia merasa aman-aman aja. Tahu-tahu asetnya banyak dong Om, dan dia nggak ikut tax amnesty. Kan terakhir tax amnesty kan kemarin ya 2021, di cut off 2020 ya kan. Yeah. Nah dia nggak ikut itu semua, walhasil dia itu kena denda dong Om, karena kalau sampai ada aset yang atas penghasilan untuk belanja aset itu belum dilaporin dan belum dibayarkan PPh-nya, itu dendanya 30% loh. Can you imagine? Misalnya kamu punya rumah, ruko 1M, itu kalian dipaksa untuk bayar dendanya berapa? 300 juta. Apa enggak kita amit-amit ya, nangis, gulung tikar, sedih, atau gimana, harus jual aset itu, karena mungkin 300 juta kita nggak punya cashnya sekarang, gitu kan. Cuman gara-gara lupa, karena nggak laporin tuh aset dan dia lalai dalam menerapkan kewajiban perpajakan dia. Makanya teman-teman, kalau misal teman-teman sekarang punya aset yang memang belum dilaporin penghasilannya, karena logikanya kan orang punya aset kan ada sumber penghasilan untuk bayar aset itu kan. Kalau teman-teman punya case seperti itu, segera aja laporin, lakukan pembetulan. Misal ternyata tahun 2020 cuman lapor nih Om penghasilan 1M, tapi ternyata asetnya waktu itu beli 2020 5M. Nah, cash lagi 4M-nya dari mana gitu kan, orang pajak kan tanya-tanya 4M dari mana itu kamu, PPh-nya mana atas 4M itu. Nah teman-teman segera aja lakukan pembetulan. Banyak kok Om klien datang ke kami udah sadar tentang itu dan minta pembetulan. It should be okay, it would be fine teman-teman gitu. Oke, jadi teman-teman ini sekali lagi yang baru join, kita bakal ada webinar ya yang bagus banget buat teman-teman ya, dari Accounting Hack ya, kolaborasi. Nah teman-teman di sana bakal belajar apa? Teman-teman bakal belajar 2 fondasi ya buat teman-teman pengusaha ya, online seller ya. Tapi juga kalau punya usaha F&B juga bisa tadi ya. Ini teman-teman bakal dapetin apa? Bakal dapetin pertama tips buat accounting ya, gimana caranya teman-teman dari cara hitung modal, teman-teman gimana cara tahu ya usahanya untung atau rugi, atau yang kedua teman-teman juga bisa dapat tips mengenai pajak ya, gimana cara lapor SPT ya. Jadi ini penting banget buat teman-teman. Tinggal klik ya di story saya atau tinggal DM bilang mau aja, nanti kita akan kirim linknya. Ini webinar, jadi hari Senin depan selama 2 jam ya. Investasinya sama seperti traktir kopi ya, hanya 100.000 ya teman-teman ya. Bisa tinggal link aja. Nah ya buat teman-teman, ini ada last question nggak ya buat Kak Ica, nanti kita akan kasih ya. Mungkin kalau nggak ada ya, saya tadi ada sih cuma udah di belakang, udah di atas ya questionnya ya. Nah
Nah, ya belum tahu nih. Ya, nah gini aja deh Kak Ica, saya mau Kak Ica kasih kita sebuah cerita aja deh buat closing ya. Cerita ya dari orang dari klien yang tadinya tuh nggak paham, sampai akhirnya setelah paham enaknya kayak gimana? Setelah paham accounting-nya rapi atau pajaknya rapi itu enaknya kayak gimana? Ya maksudnya ya nyeselnya kayak gimana coba? Kenapa ya bisa kayak gitu coba? Ada nggak yang cerita kayak gitu yang membekas banget orangnya ini? Currently banget, yang bekas banget ya Om ya, karena dari ceritanya itu aku eman-eman sendiri. Jadi ceritanya dia ini adalah online seller sama kita semua ya. Omset dia memang dia selama ini sudah PKP teman-teman, dan omsetnya kurang lebih dalam 1 tahun itu sekitar 30M ya. Dan udah PKP sudah, tapi pembukuannya masih ala kadarnya gitu ya. Nah, contoh ala kadarnya ya, 1, dia makan biaya iklan dari dompet seller, itu 1. Yang kedua, dia melaporkan PPN-nya yang digunggung itu, karena kan kalau kita penjualan bebas, kita online seller ini kan termasuk wajib pajak yang melakukan penjualan bebas. Seperti Indomaret, Alfamart itu kan penjualan bebas di mana kita nggak kenal siapa pembeli kita. Makanya PPN-nya namanya digunggung teman-teman ya. Nah, dia melakukan penerbitan PPN ya atas penjualan itu hanya dari omset dia yang ditarik aja ke bank. Nah, itu juga kesalahan tuh teman-teman. Nggak boleh kita hanya menarik sebagian dan kita hanya melaporkan penghasilan hanya atas uang yang ditarik itu. Itu sumber temuan ya itu. Terus yang ketiga, dia tidak pernah, katanya sih pingin menghemat gitu, nggak mau sewa konsultan, padahal dia sendiri nggak seberapa paham terkait dengan aturan-aturan perpajakan gitu ya. Dia nggak membayar PPh 21 karyawannya, padahal harusnya ada yang dibayar. Terus dia juga nggak menjalankan kewajiban pemotongan dari PPh 23 atas vendor-vendor yang dia gunakan jasanya ya, itu kan semua ditagih ya. Walhasil singkat cerita teman-teman, dia kena pemeriksaan kemarin 2020 atas tahun pajak dia 2020, dan guess what teman-teman, dari pemeriksaan itu berapa yang harus dia bayarkan plus denda-dendanya? 1,1 sekian M. Bayangin, itu kalau saya lihat dari surat tagihan pajaknya ya, hasil pemeriksaan, karena saya nggak ikut dampingin Om waktu itu, dia datang ke saya sudah dalam keadaan diperiksa. Jadi dia datang ke saya itu niatnya untuk memperbaiki ke depannya, karena udah kena batunya kan ya dia ya, memperbaiki ke depannya, mau merapikan ke depannya, baru datang ke saya. Tapi dari situ saya lihat bahwa dari ketidaktahuan, dan karena nggak tahu juga waktu itu beliau tidak terlalu aware dengan perpajakan, dan juga nggak mau tanya-tanya kanan kiri, akhirnya dia kena itu gitu kan. Nah, setelah kita benahi cara pencatatannya, tentu terus cara dia untuk menerbitkan faktur pajak bulanan, terus cara dia untuk melakukan pembayaran terhadap semua jenis vendor-vendornya, akhirnya sekarang semuanya smooth Om dan teman-teman, semuanya smooth. Jadi dia bisa tahu nih, oh ternyata saya itu per bulan untung saya sekian loh. Oh ternyata saya itu harus bayar PPh 21 karyawan saya sekian loh. Oh ternyata saya harus mengakui omset atau penjualan saya berdasarkan ini loh. Enaknya apa? Dia akan terbebas dari segala macam denda-denda yang nggak perlu itu. Bayangin teman-teman, dari 1,1 M ya, guess how much dendanya yang dia harus bayar? Ada 300-an Om.
Ya. Bayangin, buang uang loh, itu 300 juta itu kalau kita bisa beli mobil, itu satu mobil loh teman-teman ya. Satu mobil expander lah, 300 juta itu. Dan itu hilang gitu aja, cuman gara-gara kealpaannya dia dalam menerapkan aturan-aturan perpajakan. Makanya kan sayang banget gitu loh. Nah, kalau teman-teman kepingin bisnisnya lancar, terhindar dari biaya-biaya yang nggak diperlukan, ayo deh kita upgrading skill, upgrading knowledge lah ya. Nggak perlu teman-teman kok yang lakuin, teman-teman bisa hire ahlinya atau punya tim akuntan internal gitu ya, yang bisa ngerjakan gitu. It's okay, tapi at least kita menghindari kena jebakan itu gitu loh. Itu kan case kalau klien yang omsetnya puluhan M ya per tahun ya. Ada juga Om, satu cerita lagi nih, waktu kita masih ada 2 menit lagi ya Om ya. Iya, 2 menit ya. Ada lagi. Ini bakal seru banget. Pokoknya kalau teman-teman ini dari Kak Ica ceritanya masih belum tuntas ya, teman-teman bisa dengerin lanjutannya nanti di webinar yang kita akan adakan ke depan. Iya, berarti cerita untuk klien yang omsetnya masih 6M per tahun, nanti ya diceritain pas webinar minggu depan aja ya. Iya. Ya. Tapi ini sih yang salah satu kesedihannya saya selama ini, concern saya ya. Kalau kita mengadakan edukasi soal accounting atau pajak, itu biasanya peminatnya tuh lebih kurang dibandingin kalau kita mengadakan edukasi ya soal gimana cara gedein omset. Ya itu kenapa ya? Padahal menurut saya ya tadi Kak Ica bilang ya, ini seperti kaki fondasi yang kuat ya. Harus ada fondasi accounting, fondasi pajak, sama operasional. Ya ini memang semua fondasi itu harus kita kuat. Kalau teman-teman cuma kuatnya di jualannya doang, dan teman-teman harus kuat di jualan menurut saya. Ini kalau jualannya nggak kuat atau nggak ada, ya yang lain kakinya nggak ada gunanya. Betul. Ya jadi jualan tuh wajib, perlu banget jualan ya. Tapi kalau jualannya sudah kuat, kaki lainnya tuh harus ada. Kalau nggak kita seperti kaki meja yang timpang ya, maksudnya karena pajak sama accountingnya itu kurang. Jadi teman-teman, ini waktunya buat kita sama-sama balik lagi untuk belajar, diingetin lagi ya. Untung ada Accounting Hack bisa bantu kita ya. Nanti kita adakan webinarnya itu minggu depan ya, teman-teman boleh join, ikut sama-sama supaya teman-teman kita bisa belajar sama-sama nanti sama Kak Ica, ada juga Agus ya dari Accounting Hack ya. Saya juga rekomendasi buat teman-teman, kita belajar yuk sama-sama. Teman-teman tinggal klik ya story saya terakhir atau bilang mau ya, nanti tinggal kita tunggu di webinar ini ya. Dari Kak Ica mungkin ada satu statement menutup. Oke, teman-teman jangan lupa untuk kita selalu upgrade ilmu ya, terutama di FAT, Finance, Tax, dan Accounting ya. Dan untuk update ilmu itu kita sampai ketemu lagi di webinar minggu depan. Itu akan kita kupas tuntas bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki laporan keuangan dan laporan perpajakan yang benar, agar terhindar dari biaya yang tidak diperlukan. Gitu. Ya, oke. Thank you Kak Ica, dan juga thank you teman-teman yang udah ngikutin kita sampai habis. Jangan lupa buat follow Accounting Hack ya, atau follow Cerita Om Botak juga buat teman-teman dapat tips ya soal marketingnya, kalau Accounting Hack soal accounting dan juga soal pajaknya. Buat teman-teman yang udah, nanti kita tunggu ya di webinarnya. Sampai jumpa di kelas, bye-bye. Oke, bye-bye, makasih.